seperti saya dari Tuban nggih. Karena ini kalau saya lihat datanya ternyata dari berbagai daerah di Jawa Timur, ada yang Surabaya, Magetan, mayoritas Gresik nggih, tetanggaan dengan Tuban ya. Monggo kalau ada yang berkenan main ke Tuban saya persilahkan nggih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Muiz ya, bahwa kegiatan kita itu adalah kegiatan pelatihan keterampilan digital abad 21 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dari pusat ya, bekerjasama dengan Revo, dan kegiatan ini dilakukan secara nasional. Jadi saat ini dari Sabang sampai Merauke ya, itu dilakukan kegiatan diseminasi. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui ada flyer atau tawaran untuk mengikuti kegiatan Microsoft, itu kegiatannya adalah sejenis atau sama. Ya. Nah, untuk Jawa Timur, insya Allah sampai 39 grup ya Pak Muiz, ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi saat ini tidak hanya kita saja ya. Grup ini itu Jatim 23 namanya, karena memang grup ke-23. Secara keseluruhan itu sampai 39. Nah, karena banyaknya anggota atau peserta, maka dibagi-bagi per wilayah. Gitu. Meskipun kegiatannya secara nasional, tapi koordinasinya tiap wilayah. Ya. Untuk wilayah Jawa Timur, koordinatornya itu Ibu Atiko, ya. Mungkin ada yang sudah kenal ya, beliau di Surabaya, seringkali membantu kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, saya kebetulan sebelumnya pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Microsoft ini, sehingga saya berkesempatan menjadi master trainer. Nah, sedangkan Pak Muiz itu adalah peserta kegiatan tersebut. Nah, untuk pelatihan ini berbeda dengan pelatihan yang dilakukan oleh yang lainnya. Karena apa? Karena untuk pelatihan ini sifatnya adalah TOT ya. Artinya peserta pertama seperti Pak Muiz dan teman-teman yang lain itu berhak menjadi trainer setelah mengikuti kegiatan ini. Salah satunya adalah mengadakan diseminasi. Siapa yang menjadi peserta diseminasi? Siapapun yang belum lulus tahap 1 begitu. Karena peserta yang saat ini ikut itu akan mendapat sertifikat peserta senilai 32 jam. Dan Bapak Ibu nggih, tetap semangat ya. Karena apa? Karena tugas-tugasnya itu tugas yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ya. Bapak Ibu guru yang mengadakan presentasi dengan anak-anak. Saya yakin yang sudah menggunakan Microsoft Teams ya, Microsoft ada yang Excel, ada yang Word ya, PowerPoint selama ini kan sudah nggih. Nah, mungkin ada lagi yang baru yang belum sama sekali seperti Sway, ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian meeting menggunakan Microsoft Teams, saya yakin hampir semuanya sudah pernah, saat ini sudah semua nggih, sudah pernah menggunakan di kelas ya, atau ikut-ikut pelatihan yang diadakan berbagai pihak. Nah, itu kan sangat menarik ya, sangat menarik untuk diketahui dan diterapkan ya. Kami juga tidak menganggap bahwa saya lebih pintar dari Pak Muiz lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak. Karena kita adalah sama-sama guru nggih. Jadi kita mempunyai kemampuan yang tidak jauh berbeda. Hanya kesempatan ikut pelatihannya saja nggih Pak Muiz nggih yang saya lebih dahulu dibandingkan Pak Muiz dibandingkan lebih dahulu dengan Bapak Ibu. Jadi artinya ketika nanti dalam pelatihan ada yang mungkin sudah lebih dulu menguasai, monggo saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Itu saling memotivasi, saling mendukung agar kita semua peserta di Jatim 23 semuanya bisa lolos dan bisa mendapatkan sertifikat. Ngoten nggih Pak Muiz nggih. Ya. Jadi itu saja yang ingin saya pesankan. Jadi sebenarnya tugas-tugas yang diberikan itu tidak berat. Memang kalau kita lihat judulnya agak serem ya Pak Muiz ya. Ada 6 tugas yang harus diselesaikan ya. Tapi sebenarnya itu adalah tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini usia saya 51 tahun. Saya juga bukan ahli IT, tapi saya suka
tidak mau ketinggalan dengan yang muda-muda, sehingga saya mau untuk belajar. Itu kunci pentingnya. Artinya ketika saya tidak bisa, saya mau bertanya. Oke, saya mau bertanya. Sampai saat ini pun saya selalu bertanya dengan orang-orang yang saya anggap mengerti begitu. Nah, itu mungkin kunci yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk menyelesaikan pelatihan ini. Yang penting semangatnya nggih Pak Muiz nggih. Karena kita tahu kita tidak ada yang nganggur ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sibuk. Seperti saat ini kita sibuk Idul Kurban. Sebelumnya sibuk MPLS. Besok kita sibuk KBM baru karena KBM kan menggunakan rata-rata menggunakan online ya, jadi daring. Nah, jadi kalau dituruti sibuk, insya Allah kita tidak ada habisnya. Ya. Bapak Ibu yang saat ini sudah berniat untuk menguasai Microsoft Teams, ya, Microsoft ya, 365, monggo kita kuatkan 3 hari ini kita belajar ya, belajar kembali apa yang harus dikuasai. Monggo kalau tidak paham, kita belajar bareng, tanya. Insya Allah nanti kalau ada videonya, lihat lagi sampai bisa. Ngoten nggih Pak Muiz nggih? Yes, siap. Nggih. Saya kira dari saya itu saja ya, mudah-mudahan perkenalan kita bermanfaat nggih. Jangan lupa saya disapa kalau mungkin ketemu di perjalanan Tuban Surabaya. Ya, saya mendoakan untuk kita semua, Pak Muiz, semua peserta dan saya sendiri untuk selalu sehat ya. Mudah-mudahan di masa-masa sulit ini kita semuanya bisa menjaga diri agar selalu sehat. Yang saat ini mungkin kurang enak badan, mudah-mudahan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas ya. Dan segera mendapat kesembuhan ya, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal. Tidak ada rasa sakit atau ketakutan untuk bertemu dengan yang lainnya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan Pak Muiz, semangat ya, selamat belajar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu motivasinya. Betul ya. Saya. Pak Muiz, saya mohon diri nggih ngapunten ini soalnya saya belum sholat. Ini habis ada tamu. Nggih. Bapak Ibu saya mohon diri nggih. Mungkin saya live dari kegiatan nggih karena saya belum mau izin untuk kegiatan yang lain. Nggih. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak beberapa kata dari master trainer ya. Istilahnya bahasanya adalah master trainer. Terus kemudian saya trainer karena saya adalah pesertanya. Ya kita belajar bersama Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu untuk video Vicon ini saya merekamnya ya karena untuk arsip nanti sebagai laporan. Jadi mohon kalau ada tulisan record memang itu kewajiban dari saya untuk melakukan record karena nanti akan saya laporkan. Dari proses kegiatan ini saya akan melaporkan sehingga tanggal kalau dalam penjadwalan itu kan tanggal 30 untuk rilis sertifikat ya. Sertifikat memang benar apa yang disampaikan Bu Dewi tadi bahwa kegiatan ini adalah kerjasama antara kementerian, tepatnya di Direktorat GTK dengan pihak Microsoft. Jadi nanti sertifikatnya itu kalau menurut contohnya ada Direktorat GTK dengan pihak Microsoft. Jadi setara dengan pelatihan-pelatihan yang ada di Kemendikbud Bapak Ibu ya. Tentu nanti kalau misalkan tidak hanya ilmunya ya, nanti sertifikatnya pun bisa beragam. Semoga saja
bisa rilis tepat waktu nanti. Karena ini serentak dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya perkenalkan dengan ini ya, presentasi ini. Bentar. Saya mulai dengan presentasinya ini. Bisa lihat PowerPoint saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ini, Kak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan terkait dengan apa saja yang ada di kegiatan kali ini sampai selesai ya. Mungkin di sini ya benar apa yang disampaikan oleh Master Trainer tadi bahwa ada 6 materi ya. Berarti ada 6 tugas. Bapak Ibu mungkin pernah atau pasti sudah melakukan yang namanya atau kenal dengan yang namanya Google Classroom ya. Iya. Ya. Jadi Google, kalau Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Google Classroom, nah, tentu yang namanya Microsoft Teams itu juga sama, ya, identik dengan itu. Jadi materi-materi yang nanti kita pelajari itu ada keidentikan dengan yang kita pegang atau yang kita lakukan selama ini. Tidak jauh berbeda ya. Apa saja ya, coba kita lihat ini ya. Ada 6 ya, ada 6 Bapak Ibu ya. Yang pertama pengenalan Microsoft Educator Community. Nah, ini ada 13 kursus yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nanti tidak menjadi kewajiban harus ke-13-nya ya yang dikerjakan. Apa saja sih Microsoft Educator? Ini semacam kayak pelatihan modul Bapak Ibu. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut secara tersendiri. Terus pengenalan Microsoft Teams. Nah, ini semacam apa yang kita lakukan, apa yang kita kenal dengan yang namanya Google Classroom. Kalau di sini namanya Microsoft Teams. Nah, tentu kedua baik Microsoft Teams maupun Google Classroom itu keduanya memiliki kelebihan masing-masingnya. Nah, sehingga kita tidak menjadi salah bahwa kita harus mengenal Microsoft Teams juga. Yang ketiga Microsoft Form. Nah, membuat soal ujian dari form. Nah, ini juga Bapak Ibu mesti tidak asing dengan istilah namanya form. Keempat adalah berbagi file di OneDrive atau Office offline. Berbagi di OneDrive dan Office offline. OneDrive itu identik dengan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Google Drive. Ini sama. Dengan Bapak Ibu mendapatkan akun guru inovatif, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan
penyimpanan online, mendapatkan penyimpanan online setara 1 tera di internet. Nah, Bapak Ibu memiliki akun guru inovatif. Jadi semua peserta yang mengikuti pelatihan ini akan dibuatkan akun guru inovatif. Nah, sama akun ini adalah, saya ulangi, akun ini merupakan akun organisasi atau akun lembaga. Sama seperti yang namanya akun belajar. Sama ya, identik seperti itu. Yang kelima, digital storytelling dengan Microsoft Sway. Nah, ini mungkin yang baru. Mungkin yang baru menurut Bapak Ibu ya. Tapi di grup-grup manapun selalu sudah membicarakan yang namanya Microsoft Sway. Karena Microsoft Sway ini berfungsi banyak sekali untuk bahan ajar atau media pembelajarannya. Yang keenam ini kelas notebook atau OneNote. Kita kupas satu-satu ya. Mungkin kita hanya mengupas yang nomor 1, 2, 3. Hari ini kita hanya mengupas di sini ya. Mana tadi? Saya ulangi ini. Nah, kita hanya mengupas yang ini aja dulu ya. Saya ulangi Bapak Ibu, untuk hari pertama ini kita mengupas ini saja dulu. Pengenalan Microsoft Educator Center, dan kedua pengenalan Microsoft Teams. Nah, yang lain di hari berikutnya saja, biar enggak bingung ya. Nah, Bapak Ibu, untuk file PowerPoint ini bisa di-download di Teams ya, di Microsoft Teams-nya ya. Bapak Ibu ada di grup tim diseminasi Jatim 23. Nah, itu ada 3 materi ya, itu salah satunya adalah yang ini. Pengenalan Microsoft Educator Community. Nah, Bapak Ibu dengan akun guru inovatifnya silakan mendaftar atau login di web alamat ini dan mengambil beberapa kursus untuk diselesaikan. Di sini ada 13 kursus. Nah, apakah semuanya wajib? Tidak Bapak Ibu. Untuk mendapatkan nilai A. Mendapatkan nilai A. Gampangnya A itu berarti excellent atau 100. Mendapatkan 100 itu Bapak Ibu minimal 9 kursus yang diambil. Minimal 9 kursus yang diambil. Artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan 9 sertifikat dari sini. Wah, susah sekali lah mengerjakan soal. Soal yang dikerjakan itu hanya pilihan ganda benar salah, Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit. Ketika Bapak Ibu mengerjakan di kursus ini salah, nanti Bapak Ibu bisa mengulanginya agar tuntas, itu Bapak Ibu bisa mengulanginya. Dan itu pun Bapak Ibu sudah mengetahui jawabannya. Ketika Bapak Ibu mengeklik terus ada tulisan secara mandiri. Bentar. Ini. Putus nyambung, Pak Muis. Putus, Iya. Pak Muis. Ya, sebentar Bu. Nah.
Sudah? Sudah sambung lagi, Bu? Sudah, Pak Muiz. Sudah, Pak. Ya, ya tadi terdengar suara seperti putus ya. Terus berikutnya redeem code. Redeem code ini nanti Bapak Ibu setiap hari selama 4 hari itu mengisi redeem code di kursus ini ya. Setiap hari Bapak Ibu mengisi redeem code dari sini. Redeem kodenya nanti kita share ya setiap harinya. Dan ini view transkrip ketika Bapak Ibu selesai menyelesaikan course itu bisa melihat transkripnya, dan transkrip nilai kursusnya ini bisa, ini yang wajib dikumpulkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa memberi contoh cara mengerjakan course. Nanti kita praktekkan ya. Menugaskan peserta untuk menyelesaikan learning path. Nah, yang maksudnya ini. Learning path ya ini. Nah, sekarang pengenalan Microsoft Teams. Apa saja yang di Microsoft Teams? Nah, tentu Bapak Ibu sudah dengan membuka, dengan memulainya bergabung tadi, tentu sudah login ke Microsoft Teams ya. Teams itu ada 2 versi, versi web sama versi aplikasi. Versi web berarti membukanya lewat Chrome atau browser. Sedangkan Teams versi aplikasi ya diinstal. Kalau HP menggunakan Android Play Store. Kalau di laptop harus diinstal melalui web Microsoft Teams-nya. Teams aplikasi bisa diinstal di laptop dan smartphone atau Android ya. Memulai Microsoft Teams, nah tadi Bapak Ibu sudah bisa memulainya. Membuat tim, nah ini maksudnya membuat grup. Membuat grup identik dengan Bapak Ibu membuat kelas GC. Nah, ketika di awal pelajaran membuat kelas GC terus di-share ke anak-anak, nah itu identik dengan itu. Ya. Terus menambahkan siswa. Menambahkan siswa itu bisa cara dengan mengundang atau memasukkan, menambah user akun siswa. Jadi mengundang lewat WA atau dengan share link itu, men-share link undangannya ke WA atau dengan mengisi akun siswa. Nah, nanti kita mempraktekkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mempraktekkan membuat tim, menambah siswa. Lah, menambah siswanya itu ya antar peserta saja. Antar peserta. Nah, terus ini menjelaskan fitur tim. Nah, nanti saya jelaskan fitur tim itu ada semacam ini, sebanyak ini ya. Chat, mungkin di fitur misalnya di aplikasi lainnya mungkin ada chat, ada kalender ya, kalender untuk mengatur jadwal, nah, kan kalender, mengatur jadwal. Untuk Vicon, misalnya kita setel hari ini untuk besok, lah itu kan melibatkan kalender. Terus assignment atau tugas, call. Nah, call ini yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Ya. Jadi kalau tidak salah, ketika aplikasi tim versi aplikasi ini diinstal di smartphone dan setiap siswa itu login ke aplikasi timnya itu, maka bisa menelpon ya, menghubungi lewat fitur call ini ke siswa yang lain dengan akun yang ada itu ya. Terus file ini adalah tempat menaruh beberapa file yang bisa dibaca oleh siswa atau bisa di-download. Terus ini aplikasi
channel, ini saluran, mungkin bisa membuat saluran. Nanti kita pelajari lagi ya. Ini post, announcement, Teams meeting, insight ini ya. Tidak semua yang ada di sini itu ada yang harus dikerjakan dalam tugas ya. Hanya sebagian. Sebagai dasar bahwa Bapak Ibu telah mengetahui dan pernah mempraktekannya. Nah, untuk ini di hari berikutnya. Sekarang saya lanjut dengan yang ini. Ini. Nah, Bapak Ibu, dari pengenalan tadi apa ya, ada yang ditanyakan? Maaf Pak Muiz, ketinggalan baru buka. Oh, nggih. Bu Rahma. Masih belum, Pak. Oh, yes. Tadi pengenalan, Bu. Tadi hanya sekedar diketahui dulu. Sekarang saya sampaikan yang ini. Bapak Ibu melihat tampilan layar saya? Iya. Ya. Ini adalah Rapat. Nah. Bentar, saya tak login dulu nih. Ini adalah alamat yang namanya tadi Microsoft Educator Community tadi, Bu ya. Nah, ini. Jadi alamatnya ini. Alamat ini ada di PowerPoint tadi. Nanti alamatnya bisa saya share lagi. Saya share juga di grup WA. Misalnya mencari file PowerPoint tadi di mana itu. Password ya. Nah, ketika Bapak Ibu ada yang belum tahu mana ya file PowerPoint yang ditampilkan Pak Muiz tadi di Vicon. Nah, itu nanti kalau belum menemukan ya ini nanti saya share alamat. Nah, Bapak Ibu hari pertama ini diharapkan belajar secara mandiri melalui web yang ada di sini namanya Microsoft Educator Center dengan alamat ini. Nah, di sini kos-kos ini nanti Bapak Ibu buka satu persatu dengan login dulu Bapak Ibu ya, login atau sign in di sini. Nah, login dengan akun guru inovatifnya. Nah, ya, akun guru inovatifnya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan sebanyak 10 kursus Bapak Ibu. Karena agar mencapai nilai excellent atau 100 dalam tugas kita itu agar dapat mendapatkan nilai 100 itu kita wajib 9 kursus. Nah, setiap kursus ini dikatakan tuntas itu wajib skornya 80%. Nah, ini saya ada 9 skor 90%, berarti tuntas. Berapa soal, Pak? Satu item. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 13. Nah, tergantung. Kalau ini hanya paling 5 soal. Karena 5 jam. Seperti apa ya? Diberi waktu itu, Pak. Enggak. Pengerjaannya diberi waktu. Panjang. Tidak diberi waktu. Dibuka sekarang, dikerjakan, nanti selesainya sore ya. Enggak ada. Enggak apa-apa. Ini sangat mudah mengerjakannya. Misalnya di sini ya, saya melakukan, misalnya saya sudah mendapatkan 900.
90%. Dan di sini saya sudah dinyatakan komplit. Saya ingin mengulangi lagi ya. Bisa. Oh. Bentar. Suaranya putus-putus lagi. Ya. Oke. Bentar, Bu. Sudah nyambung lagi? Ya, sudah nyambung. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah. Oke, maaf. Bapak Ibu, ketika saya sudah komplit gini dan skor saya sudah di atas 80% ini, maka saya tidak bisa retake ya. Saya contohkan ini, saya tinggalkan 2 ini untuk contoh ya. Untuk contoh, nah, ini saya sudah login. Saya sudah login. Nah, maka saya pilih, misalkan ini yang pertama tadi ya. Nanti mengerjakannya yang urut aja, karena ini adalah sebenarnya ini adalah belajar mandiri. Ya, ini apa sih Microsoft Suite itu? Ya mohon maaf Bapak Ibu, untuk Microsoft Educator ini full bahasa Inggris. Nah, berarti soalnya bahasa Inggris, Pak. Ya, tetapi tidak menjadikan kita sulit ya. Yang saya lakukan itu adalah yang saya melihat videonya. Saya ulangi, yang saya lakukan adalah melihat videonya. Saya contohkan di sini. Nah, terus saya start course. Nah, di sini ada 7 materi. Nah, ini seperti Bapak Ibu mengikuti pelatihan BIMTEK AKM ya, versi AKM atau guru daring ini. Kan seperti ini Bapak Ibu ya. Iya, tapi ini bahasa Inggris. Ya, tapi saya waktu mengerjakannya itu ya nggak bisa membaca ke Google terjemah. Ya, Bu, saya hanya membaca, melihat yang apa? Yang ada videonya saja. Yang ada videonya saya buka. Nah, ini ada videonya, maka saya perhatikan. Yang saya perhatikan kadang-kadang bukan suaranya, tapi ini langkah-langkahnya. Atau ada tulisan besar. Nanti jika selesai Bapak Ibu, Bapak Ibu langsung jika selesai ya, anggap ya ini kuis, ada kuisnya kan. Nah, klik kuis. Nah. Iya. Bapak Ibu melihat ya tampilan saya. Bentar. Bapak Ibu ini bisa dijawab tanpa menjadi beban ya Bapak Ibu ya. Menurut saya ini tanpa menjadi beban. Karena ketika Bapak Ibu salah tidak menjadikan fatal. Saya ulangi. Untuk menjawab ini tidak menjadikan Bapak itu resah ya, jangan terlalu resah. Karena bahasa Inggris tidak bisa, itu artinya apa? Ya paling enggak Bapak Ibu tahu sedikit-sedikit. Misalkan memang betul-betul buta atau tidak paham sekali ya terkait isi atau artinya, maka Bapak Ibu bisa menjawabnya. Andaikan itu salah, misalkan saya jawab, bentar. Andaikan putus Bapak Ibu. Bentar. Sudah sambung lagi Bapak Ibu ya. Sambung lagi Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, andaikan Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Tidak
usah menjadi resah ketika tidak bisa menjawab. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana? Misalkan saya menjawab ini, andaikan ini saya yakin benar, terus loh salah ternyata, ya tidak menjadi resah. Dieling-eling Bu, jawabannya ku A. Ya misalkan ini jawabannya A, ya dicatat aja. Terus ini misalkan, loh jawabannya ini ternyata, ya. Terus misalkan, loh jawabannya ini false. Nah ini saya praktekkan aja. Oh ternyata jawabannya semua. Nah, oh jawabannya ternyata ini. Diingat-ingat Bapak Ibu. Nah, ternyata jawabannya ini. Dan ini. Nah, ini. Nah, loh nilainya 20% ya tidak menjadi fatal. Bapak Ibu bisa mengulangi lagi. Bapak Ibu bisa mengulangi lagi. Retake. Bapak Ibu bisa mengulangi retake. Ya, retake dan mengerjakan nomor 1 lagi dan diingat-ingat jawabannya tadi dan dikerjakan kembali bahwa ini adalah semacam remedi. Bapak Ibu bisa melakukan remedi. Nah, terus ini misalkan ini tadi jawabannya ini. Nah, dan diselesaikan. Pasti Bapak Ibu tuntas wong jawabannya sudah ada tadi ya. Oke Bapak Ibu ya. Untuk Microsoft Educator terkait belajar mandirinya sudah paham nggih? Sudah, Pak. Oke. Nah, setiap sekarang itu dari situ ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan memasukkan redeem code. Redeem code. Bapak Ibu untuk redeem kodenya diklik di sini ya. Ketika masuk di Microsoft Educator Center, Bapak Ibu ini diklik akunnya ini gambar Bapak Ibu. Nah, terus redeem achievement code. Nah, ini maksudnya diklik. Diklik di sini terus nanti diisikan redeem kodenya. Redeem kode nanti akan saya share setiap hari 1 karena setiap hari kewajibannya hanya mengisi 1 kode. Saya ulangi lagi, setiap hari itu hanya diwajibkan mengisi 1 kode. Ya. Ini untuk direkam di Microsoft dan ini terkait dengan sertifikat Bapak Ibu. Kalau sudah diisikan terus diklik redeem kode. Nah, itu untuk mengisi redeem kodenya di sini. Di Microsoft Educator Center, terus kemudian masuk ke gambar akunnya, kemudian klik redeem achievement code. Nah, sekarang di mana transkrip? Saya ulangi Bapak Ibu, di mana transkrip achievement saya terkait kursus tadi ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka Microsoft Educator Center. Ini ya, ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan 9 kursus. Terus kan yang dikumpulkan bukan sertifikatnya, tapi transkrip sertifikatnya. Bapak Ibu klik gambar akun, terus klik my profile, klik my profile. Nah,
Nah, ini adalah tampilan profil yang sudah sudah diselesaikan. Di sini di sebelah kanan ini ada view transcript. View transcript ini yang dibuka. Saya ulangi ya, ini ada tulisan view transcript, ini dibuka. Dibuka. Nah, sudah ada tulisan nama saya atau nama Bapak Ibu. Nah, ada berapa lembar, semakin banyak yang dikerjakan, selesaikan, ya semakin lebih dari 2 lembar, ini ada 3 lembar. Nah, ini Bapak Ibu silakan di-download atau di save as ya, di save as atau di-download. Di-download. Nah, dikasih nama. Nah, file ini yang dikumpulkan. File ini yang dikumpulkan. Oke, Bapak Ibu, yang pertama sudah saya jelaskan. Apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tugasnya berarti hari ini kita mengerjakan yang item itu tadi ya Pak ya? Ya. Harus hari ini? Semua tugas itu deadline-nya tanggal 26. Tanggal 26 malam ya. Dari Tanggulat itu tadi memberi namanya, nama filenya sembarang, Pak. Ya, nama Kalau Bapak kita, Ibu. Nama Pak, Bapak kita aja itu terakhir tanggal 26 sampai dengan pukul misalkan 9 gitu ya Pak ya? Malam. Malam. Nah, tetapi alangkah baiknya dicicil, kalau hari ini, terus besok. Oh, berarti untuk tugas hari ini diselesaikan nanti sampai malam jam 9 gitu ya Pak ya? Ya, bisa diselesaikan besok pagi bisa. Oh, dibatasi pokoknya. Dibatasi semuanya itu deadline-nya tanggal 26. Bentar, sekarang saya tampilkan yang ini. Sekarang saya menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu Microsoft Teams ya Bu ya. Pak Muiz. Ya. Yaitu apa akun untuk Microsoft Educator-nya apa ya? Kita. Bentar, Pak siapa ini? Pak siapa? Pak Bustanul. Pak Bustanul. Iya. Kita dapat akunnya dari mana ya? Sudah saya share di grup, Bapak. Oh, siap. Makanya jenengan buatan mawi nggih niki ya, damel tamu ya. Ya, semua sudah saya ajukan Bapak dan sudah saya share. Nanti mohon diaktifkan, diganti password, terus masuk ke Teams ya. Nah, berikut ini ya. Oke. Berikut saya share ini aja ya, layar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sebentar, ini tim. Nah, ini tim Bapak Ibu ya, tim. Ini adalah tampilan tim versi aplikasi. Jadi di laptop atau di HP itu kalau bisa diinstal Microsoft Teams. Untuk apa? Nah, untuk Vicon itu memudahkan ya. Untuk Vicon. Jadi di HP agar bisa Vicon itu ya diinstal Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu, kita semua atau
hampir ya, hampir semuanya lah ya, hampir semuanya yang memiliki laptop pasti platformnya Windows. Ya, jadi itu miliknya Microsoft. Jadi tidak salahnya kita juga memiliki akun Microsoft, yaitu ini Guru Inovatif ini akun Microsoft. Dan ketika Windows Bapak Ibu itu Windows 10 itu tentu sangat familiar dengan yang namanya penyimpanan secara online atau dikenal dengan aplikasi Office 365 ya, Office Online. Jadi ketika Bapak Ibu tidak memiliki aplikasi Office, Bapak Ibu masih bisa membuka file secara online dengan akun yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu tampil layar saya ya. Ya, sudah kelihatan. Nah, ini saya tidak bisa logout. Saya tidak bisa mendemokan ketika login ya. Ini sudah posisi login. Nah, ini ada grup banyak. Nah, ada kelas ya, maksudnya kelas. Yang kita Putus lagi, Bapak. ya, pakai wifi ya, pakai wifi gini. Sudah Bapak Ibu ya, nyambung ya? Sudah. Sudah, Pak. Yang kita bicarakan itu adalah tim di sini ya. Atau semua yang ada di layar ini namanya tampilan Microsoft Team. Di Microsoft Team tadi berfungsi untuk mengelola pembelajaran. Layaknya Bapak Ibu memegang Google Classroom. Ini ada kelas-kelas ya. Nah, ada chatting, obrolan, ada aktivitas. Jadi di Google Classroom juga ada semacam ini, tapi namanya tidak sama ya, tapi secara fungsi sama. Ini tugas. Nah, tugas-tugas yang ketika kita memberikan ke siswa itu nanti tertulis di sini ya. Terus ini kalender. Nah, misalnya hari ini saya memasang jadwal pelaksanaan diseminasi hari ke-1. Nah, ini di kalender ini. Terus ini panggilan, menu panggilan ya untuk menghubungi peserta ya. Kita bisa memasang kontaknya ini. Berikutnya file. Nah, file. Nah, file di sini ketika kita klik tombol file, di sini ada penyimpanan awan, artinya penyimpanan online OneDrive tadi. Ini Bapak Ibu dengan akun Guru Inovatif mendapatkan penyimpanan sebesar 1 tera ya.
1 tera nggak ada ya, flash disk belum ada. Artinya jarang flash disk yang ada 1 tera. Kita bisa menyimpan secara online, kapanpun kita bisa ambil, di posisi manapun kita bisa mengambilnya ya. Terus ini Microsoft Teams-nya. Nah, maksudnya file yang ada di Microsoft Teams. File yang ada di Microsoft Teams dan file yang pernah digunakan untuk kegiatan pengelolaan pembelajaran. Itu ada di sini. Nah, sekarang itu yang baru saja, saya ulangi ya Bapak Ibu, itu yang baru saja saya bicarakan pengenalan Microsoft Teams versi aplikasi ya. Untuk instalasi aplikasi di laptop dan smartphone mungkin Bapak Ibu sudah bisa, karena mudah, tinggal buka di Play Store nanti langsung diinstal seperti menginstal aplikasi yang lainnya. Memulai Microsoft Teams ya login itu Bapak Ibu ya. Terus mengenal fitur baru saja ya. Nah, sekarang membuat tim. Membuat tim. Nah, ini bagian dari tugas Bapak Ibu. Membuat tim. Nanti Bapak Ibu juga diwajibkan membuat tim. Membuat tim atau kelas. Mudahnya itu kelas. Dengan apa ya ini? Klik bergabung atau buat tim ya. Dipilih terus buat tim. Buat tim karena membuat. Nah, terus membuat apa? Ya tentu kelas, karena tugasnya adalah kelas. Nah, ini nama kelasnya. Nanti Bapak Ibu membuat kelasnya pakai nama yang seperti ini ya. MSF Jatim 23 terus namanya. Nah, misalkan ini deskripsinya opsional, tidak diisi tidak apa-apa. Nah, jadi nama ini karena bagian dari kriteria penilaian. Namanya kasih MSF Jatim 23, terus nama pesertanya, nama Bapak Ibu. Diulangi Pak, diulangi Pak. Ngulangi dari awal ya. Ya. Diulangi dari awal. Ini ada tim ya. Ini tampilan Microsoft Teams-nya ya. Terus ini ada tim. Terus mungkin Bapak Ibu belum pernah membuat. Kalau saya sudah banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemarin saya pakai untuk MPLS juga. Terus ini di pojok kanan atas ada bergabung atau buat tim. Ini diklik. Nah, terus buat tim, tombol biru ini buat tim kelas. Nah, ini diklik kelasnya. Nah, ini namanya, nama kelasnya diisi dengan MSF Jatim 23 terus nama Bapak Ibu. Sendiri-sendiri ya. Nah, deskripsi opsional diisi boleh, tidak diisi boleh. Kalau diisi ya diisi. Kelas ini dideskripsikan. Kelas ini untuk pelajaran apa, mata pelajaran apa, dengan tujuan dan yang lainnya ya. Mungkin agar orang lain mengetahui apakah ini tim. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Terus klik berikutnya. Nah, klik berikutnya. Ini Bapak Ibu silakan mencari siswa.
mencari siswa kalau di pelatihan ini masukkan antar peserta ya sebagai siswa. Misalkan di sini Bu Siti Rohma. Nah, ini kan salah satu peserta sini ya Bu Siti Rohma ini. Nah, ini diklik aja. Minimal 5 ya, minimal 5 peserta atau ada. Nah, ini Bu Lilis Tior ini. Nah, tambah lagi 3, minimal 5. Ditambahkan. Ini saya contohkan 2. Nanti Bapak Ibu minimal 5. Terus berikutnya guru. Gurunya dimasukkan. Gurunya dimasukkan. Di sini masukkan tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan masukkan saya juga ya. Masukkan saya. Kok banyak sekali nama Muiz ya. Berarti guru Muiz banyak. Oh, nama saya ini coba SMP 1. Nah, ini. Oh iya, ini kan milik saya, jadi saya tidak bisa menulis nama sendiri. Nah, misalkan nanti masukkan juga Bu Dewi ya, Dewi tadi, ini Dewi Insani, masukkan, nah, tambahkan. Nanti masukkan nama saya, tambahkan sebagai guru ya. Untuk saya tidak bisa mencontohkan karena saya tidak bisa mengetik nama saya sendiri. Jika sudah, tutup. Klik tutup. Nah, sudah. Ini adalah kelas sudah terbentuk. Coba kita klik tim ini. Nah, ini. Agar nama tim ini atau gambar tim ini bisa ada gambar-gambarnya seperti ini ya, diklik aja ini. Titik 3 di atas ini diklik. Mungkin diklik kelola tim. Mana? Oh ini ya. Ini ada diklik gambarnya ini. Ulangi lagi, di sini ada gambarnya ini. Ada tanda gambar pensil. Diklik. Nah. Terus dipilih atau gunakan gambar yang lain. Misalnya dipilih di sini. Nggak usah membuat gambar sendiri. Kalau ingin memakai gambar tersendiri ini harus diunggah, di-upload dulu ke tim terus dipilih. Kalau saya contohkan tidak usah ya. Misalnya saya pakai ini. Ini dipilih pendidikan menengah. Terus perbarui. Tadi dipilih yang apa, Pak? Coba. Maaf Pak, diulangi sebentar. Ya, saya tak ulangi lagi Bu. Bentar. Klik gambar. Ya, klik ini. Terus kelola tim. Klik kelola tim. Terus ininya dipilih. Terus dipilih gambar. Iya. Nah, ya. Terus perbarui. Nah, itu sudah ada yang membuat Bu Lilis. Langsung membuat ini. Nah, dengan menambahkan peserta atau siswa atau anggota ya. Bahasanya anggota. Itu siswa dan guru. Guru masukkan saya dan Bu Dewi. Jadi nanti ada 3 ya. Terus masuk menggunakan laptop gimana Pak Mus? Gimana Bu? Menggunakan laptop masuk alamatnya itu. Oh, nggih, sebentar Ibu ya.
saya masih menjelaskan yang versi aplikasi. Ya. Ya. Sekarang saya sekarang saya masuk ke versi yang web ya. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah. Sudah Pak Muiz. Sudah. Ya, oke. Kalau menggunakan web itu alamatnya ini microsoft.com. Nah, terus login, masuk. Nah, sebaiknya Bapak Ibu gunakan versi aplikasi juga. Biar tidak login terus. Kalau versi web kan ditutup, besok lagi membuka, login. Terus besok lagi ditutup, besoknya lagi membuka, login lagi ya. Kalau versi aplikasi, laptop dimatikan, besok buka, langsung sudah posisi login. Seperti itu. Nah, caranya ngunduh aplikasinya di mana? Ini ketika buka microsoft.com itu ini ada. Unduh sekarang. Nah, ini diunduh. Diklik, diunduh. Nah, untuk desktop. Kalau ini untuk HP, yang bawah ini untuk HP. Nah, untuk unduh untuk desktop itu artinya untuk laptop dan komputer. Untuk laptop ya ini. Diklik, unduh tim. Nah, tampil unduhan nanti itu diinstal. Nah, installnya bagaimana ya? Diklik terus ada instruksi, ikuti sesuai instruksi, next gitu. Nah, di sini saya tidak bisa mempraktekkan karena di laptop saya sudah ada aplikasi instalasinya ya. Saya lanjutkan dengan login di web aja. Mana tadi? Nah, kalau login di web ini bukan unduh tapi masuk ya, masuk. Desktop Kang ini kiranya ya. Nah, laptop karane desktop. Ya, desktop Bu, desktop. Atau komputer itu juga desktop. Nah, karena saya posisinya sudah login ya. Saya contohkan saya logout dulu. Saya contohkan logout dulu di versi webnya. Nah, ini ya. Ketika klik masuk tadi, ketika saya klik masuk itu langsung menuju ini ya. Tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini kita klik masuk. Mungkin Bapak Ibu tidak tampil seperti ini, masih kosong, harus diisi. Nah, kalau saya ini tampil seperti ini karena sebelumnya sudah pernah login sehingga akun belajar saya terekam di sini. Diklik ya, masuk. Nah, nanti Bapak Ibu ketik user email akun guru inovatifnya, terus enter, terus klik sign in ya. Ini yes saja. Nah, agak berat Bapak Ibu ketika menggunakan web karena memakan
kalau pakai kuota ya paketan yang cukup. Kalau menggunakan versi aplikasi, udah ya. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki versi aplikasi, tetap Bapak Ibu sering kali diarahkan ke sini. Gunakan aplikasi. Nah, misalkan karena di sini saya mencontohkan tetap memakai web ya, klik ini. Nah, sama Bu ya. Inilah tampilannya versi web, jadi sama. Cuma yang ini dibuka melalui websitenya, yang tadi melalui aplikasi desktopnya. Nah, sama. Ada macam ini ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang mendukung. Di sini Bapak Ibu, di sini contoh-contoh aplikasi yang mendukung. Nah, diklik ini. Ya, tentu banyak sekali. Kalau kita mempelajari tidak cukup sehari ya. Untuk apa fungsinya? Ya, nanti mungkin ada waktu kita belajar bersama yang terkait ini. Nah, kalau diklik yang di pojok kiri ini ada titik 9 ini, kalau diklik, nah ini support ke yang namanya Office 365. Ada Word, PowerPoint, SharePoint, terus OneNote, terus Excel. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ke tim ya Bapak Ibu ya, tim. Buat tim aja Pak dulu Pak. Ya, ini tim, masih tim Bu ya. Kita tadi masih tetap bicara tim, cuma mengenalkan beberapa fitur. Tetapi kita tidak bisa mencoba semua fitur. Kita mencoba atau saya menjelaskan terkait fitur yang terkait dengan tugas saja. Nah, sekarang misalnya di sini Bapak Ibu, tim yang atau kelas yang sudah kita buat tadi ini ya. Nah, sekarang kita membuat sapaan ke anak-anak. Ini ada tampilan apa ini? Ada menu tab menu post, file, kelas note, assignment, grade. Nah, ini untuk yang di pengelolaan kelas ya. Yang pengelolaan kelas. Post itu apa Pak? Post itu ketika kita menulis sesuatu terus diposting, itu muncul kan Bu, sama seperti yang di Google Classroom. Ketika kita membuat tugas set, karena anak tulisannya post ya. Nah, terus post itu kalau ketika sudah dipost itu pasti tampil, di siswa tampil, di kita juga tampil. Nah, di sini kalau file ini adalah tempat menaruh materi dalam bentuk PDF, PowerPoint dan seterusnya. Sama seperti ini. Nah, di diseminasi ini Bu. Sebentar ini ya. Nanti kita tunjukkan. Sama seperti yang di diseminasi ini, di grup diseminasi ini. Ada file, ini file. Nah, saya ulangi. Saya ulangi dengan yang post. Post itu ketika kita membuat berita, sapaan, atau menyampaikan materi, atau menyampaikan tugas, itu pasti tampil di post. Nah, contoh ini, tugas MEC tadi, Microsoft Educator Center atau Community itu ini. Ini tugasnya, nanti diklik ini. Nah, ini meeting, membuat meeting. Tampil di sini. Terus kalau file itu ini file.
Bentar. Kalau file, nah ini Bapak Ibu, di file itu ada folder-folder ya. Nah ini materi kelas, ini materi hari ini, hari ke-1 di sini. Jadi sumber bacaan lain yang mendukung untuk hari ini ada di sini. Untuk hari kedua ada di sini, hari ketiga ada di sini. Membuat folder-folder itu untuk dimasukkan ke file pertama dari mana Pak itu Pak? Materi. Ya, saya lanjutkan dulu ya, nanti saya jawab Bu ya. Terus ini rekaman. Rekaman video Vicon ini kan direkam lah. Rekamannya nanti akan tersimpan di sini secara otomatis. Nah, ya, terus sekarang membuat folder. Folder ini dibuat layaknya Bapak Ibu menyimpan file di Windows Explorer. Jadi dipisah-pisah kan, misalnya file ini untuk materi ini ya dijadikan satu folder. Ini bisa saja dicampur, tapi kalau saya campur nanti bingung, saya sendiri juga bingung. Jadi misalnya hari pertama ini diklik apa ya isinya. Nah, Microsoft Team for Educator Center. Terus ini ada pengisian biodata lah. Untuk pengisian biodata besok saja sambil jalan. Sekarang biar tidak banyak yang diingat, maka ini tak tangguhkan dulu yang pengisian biodata. Kita lanjut ke yang materi satu saja. Yang pengisian biodata nanti di sela-sela bisa dilakukan. Untuk para pelatihan ada di sini. Nah, presentasi yang saya tadi ada di sini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk hari kedua, ketiga sudah ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang membuat atau melaksanakan pertemuan virtual Vicon semacam ini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat Gmeet atau Google Meet dengan siswa itu kan harus menjadwal atau bisa langsung kan begitu ya. Bisa langsung hari itu atau saat itu bisa menjadwal. Sekarang tak setel, besok tinggal melaksanakan. Atau sekarang saya setel jadwalnya, saya share ke siswa, terus besok tinggal melaksanakannya. Nah, untuk tugas yang Bapak Ibu lakukan hari ini itu kan menjadwal ya, menjadwal. Jadi bagaimana? Nah, buka tim, misalkan tim tadi di kelas masing-masing ya, jadwalnya saya contohkan di sini. Nah, kita conversation dulu ke anak-anak. Selamat datang di kelas kimia misalkan. Nah, misalkan nanti menyapa. Sekarang menjadwalkannya bagaimana? Ya ini. Ini. Klik schedule meeting. Bisa lewat kalender, bisa lewat ini ya. Saya ulangi ya. Bisa membuat atau menjadwal pertemuan virtual Vicon itu bisa lewat ini. Langsung di menu tab pos, terus di sebelah sini ada meet, terus schedule a meeting. Bisa juga Bapak Ibu lewat kalender. Ya. Misalkan di sini schedule meeting.
Nah, kasih judul ya. Pertemuan bab 1 misalkan. Disetel tanggalnya berapa. Misalnya untuk besok jam berapa? Jam 7 sampai jam 8.30 misalkan. Nah, ini opsional bisa diisi lokasinya, terus detail for meeting ini juga bisa diisi. Nah, perhatikan time zone-nya. Time zone-nya karena kita di Indonesia pakai Jakarta ya. Biasanya komputer sudah mengarahkan ke time zone Jakarta, Bangkok. Terus berikutnya ini, request registration. Itu bisa dipilih, nanti sesuai instruksi ya. Nanti instruksi tugasnya apakah menggunakan for people in your organisasi atau non. Kalau non ini maksudnya apa? Non ini maksudnya siapapun bisa mengikuti walaupun tidak memiliki akun. Saya ulangi, kalau dipilih non ini berarti siapapun bisa mengikuti, bisa gabung meskipun tanpa login atau tanpa memiliki akun. Tetapi kalau for people in your organisasi, nah, maka kalau ini seperti ini, maka yang bisa mengikuti harus login dan satu akun organisasi. Misalnya harus guru inovatif. Selain akun guru inovatif tidak bisa. Nah, terus send ya, send. Send. Ini misalkan di send. Atau di close dulu. Kalau di close, kalau send itu artinya di posting ya. Di posting sudah tampil ke siswa. Kalau di close dulu berarti itu masuk draft ya. Masuk draft. Masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau send berarti sudah ada di tampilan ini. Nah, kalau melalui kalender bagaimana? Klik kalender, terus new meeting. Nah, sama tampilannya sama Bapak Ibu ya. Tampilannya sama. Nah, kalau misalkan saya registrasiin for people in people. Nah, seperti ini, maka ini tidak bisa. Orang lain selain akun guru inovatif tidak bisa ikut. Tidak bisa join. Nah, ini diklik judul pertemuan bab 2 misalkan. Ini jam 8 sampai jam 9.30 tanggal 24 misalkan. Nah, kalau sudah di-send. Nah, sudah. Nah, ini bab 1 mana tanggal berikutnya, tanggal jauh ya, ke sana nggak kelihatan. Coba masuk ke tim. Kita masuk ke tim. Nah, ada belum kelihatan.
yang tadi apa belum kesimpan mungkin ya. Yang tadi yang pertemuan bab 2. Oke. Ya, seperti itu saja contohnya. Itu seperti itu contohnya, bisa melalui tampilan pos ini, bisa melalui kalender. Nah, ketika Bapak Ibu menghapusnya bagaimana? Menghapusnya Bapak Ibu bisa, misalnya ini sudah dilakukan ini ya. Ini bisanya dibatalkan. Pertemuan ini bisanya dibatalkan. Kalau menghapus susah ya. Nah, kalau menghapusnya susah. Jadi kalau dibatalkan ya. Kalau ingin mengedit, ini tanggalnya diedit itu di sini. Klik view meeting detail. Nah, ini diedit. Terus close. Kalau misalkan dibatalkan pertemuannya itu ini. Nah ini. Nah, cancel. Jadi semacam itu, meng-cancel. Nah, terus setelah di-cancel, barulah Bapak Ibu bisa menghapusnya. Nah, seperti itu. Yang di sini masih tampil ada tulisan this message has been deleted, tapi di siswa tidak tampil tulisan ini. Sama seperti Bapak Ibu WA menghapus, di Bapak Ibu mungkin ada tulisan delete, atau tersebaliknya di siswa ada tulisan pesan telah dihapus, tapi Bapak Ibu mungkin tidak melihat ada pesan dihapus. Nah, dari sini Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Sudah 1,5 jam ya. Mohon maaf Pak, mau tanya. Yeah. Mangga Bu. Tadi untuk menambahkan siswa itu kan bisa di-share lewat link. Bisa di-share lewat Itu link nanti ya. kalau misalkan siswa sudah membuka itu langsung bisa mengerjakan seperti itu, Pak. Masuk ngundang dulu, baru nanti beliau anak-anak bisa setelah anak-anak masuk ke tim atau kelas, baru anak-anak bisa melihat tugasnya, kan seperti yang di aplikasi yang lainnya, Bu. Berarti siswanya didaftarkan dulu gitu? Ya, sebaiknya didaftarkan dulu. Untuk di latihan ini, Bapak Ibu mendaftarkannya tinggal ketik nama siswanya. Misalnya saya ulangi ya. Ini sekarang gini ya, misalnya ini tim. Misalnya sudah terlanjur, tadi kan Bapak yang saya contohkan adalah membuat kelas, terus sekaligus mengisi siswa dan guru. Nah, di sini ketika Bapak Ibu terlewati menambah kelas, membuat kelas baru, terus terlewati tidak menambah siswa. Nah, mengulanginya dari mana? Nah, saya contohkan ya. Ini saya contohkan sudah membuat kelas. Tetapi terlewati siswanya siapa saja. Nah, sudah terbuka kelasnya, dibuka saja kelasnya. Terus di sini ada manage team ya, atau add member. Nah, dari add member ya boleh. Add member ya, add member aja. Add member. Nah,
Di sini Bapak Ibu kita menambahkan siswa. Di sini memiliki kekurangan sedikit Bapak Ibu. Untuk menambahkannya mungkin sulit untuk lewat gabung kelas ya. Lewat share link gitu loh ya. Dan menambahkannya harus satu-satu. Misalkan di sini. Nah, di sini saya isi 1. Terus ketik 1 lagi. Ketik 1 lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya tambah lagi ini. Nah, seperti ini terus klik add ya. Nah, sudah ini artinya sudah tertambah. Ini artinya sudah tertambah. Sekarang teacher. Teacher tadi sudah ya, sudah nambah di sini teacher. Sama ya nanti. Kalau sudah Teachernya itu nanti kan Bu Dewi Insani, Pak Muiz, terus ya, diri sendiri apa diri sendiri, dua itu Pak? Diri sendiri otomatis. Ditambah diri sendiri. Enggak pakai nambah, sudah otomatis. Oke. Sudah otomatis. Ini sama seperti Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Ini sama seperti Bapak Ibu membuat grup WA. Ketika Bapak Ibu membuat grup WA, maka Bapak Ibu otomatis jadi admin. Nah, otomatis jadi admin. Ketika ingin menambah admin lagi, ya kita pilih siapa yang menjadi admin, terus diubah menjadi admin. Sama seperti itu. Ini saya coba klik manage timnya. Nah, disinilah tampak bahwa owner itu ada 2. Saya sendiri karena saya sudah membuat, karena saya yang membuat. Istilahnya admin ya, owner. Ini Bu Dewi Insani ya juga admin karena saya sudah memilihnya sebagai owner. Nah, kalau ingin memilih sebagai anggota saja ya diklik. Nah, maka Bu Dewi Insani akan menjadi member biasa. Nah, ini tadi ya. Kalau ingin menambah misalnya Bu Lilis ini saya ubah jadi owner. Nah, maka Bu Lilis akan menjadi guru. Nah, namanya di sini nanti jadi admin atau gurunya. Masuk ke owner itu artinya guru atau admin ya. Kalau di grup WA admin. Oke, paham nggih Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke. Semoga mudah mengikutinya ya. Nah, kalau ingin bisa menambah lewat sini. Jadi jalan untuk menambah member banyak dari sini. Add member dan menambah dari sini bisa. Mengubah owner itu ya dari sini. Udah, itu saja dari pemaparan hari ini. Sudah jelas ya Bapak Ibu tugas-tugasnya? Insya Allah ada beberapa yang belum paham itu nanti bisa ditanyakan. Nanti sambil mengerjakan bisa bertanya lewat grup dan mungkin teman yang lainnya itu ada yang bisa nanti bisa menjawabnya juga. Mungkin saya tidak mengetahui ada pertanyaan terus mungkin saya lagi offline ya WA-nya, terus ada Bapak Ibu yang bertanya, yang lain saat itu mengetahui pertanyaan itu dan bisa menjawab, monggo bisa menjawabnya. Kita sama-sama belajar. Halo Pak Muiz, mohon untuk disimpulkan untuk hari ini kegiatannya nanti penugasannya seperti apa? Oke ya. Oke, mohon bisa dinyalakan kamera.
sambil saya menyimpulkan untuk penutup biar ada tampil ya kameranya, layarnya. Untuk rekaman laporan saya nanti. Sebentar ini. Oke, siap. Yes. Terima kasih. Ini nah. Saya masang jilbab, Pak. Ini Bapak Ibu ya, untuk kali ini adalah sesi perkenalan. Tadi kita punya master trainer yang namanya Dewi Insani dari SMA Negeri 1 Tuban. Dan hari ini kita sudah mengenal yang namanya Microsoft Educator Center untuk atau Microsoft Educator Community untuk belajar secara mandiri tadi ya. Terkait semuanya yang ada di Microsoft Teams. Nah, tugas Bapak Ibu ya menyelesaikan kursus sebanyak-banyaknya dari yang disajikan di sana. Kalau bisa 9 kursus supaya bisa 100 Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah pengenalan Microsoft Teams untuk pengelolaan pembelajaran. Salah satunya yang paling sering di dalam pengelolaan itu ya membuat kelas. Tadi sudah dijelaskan membuat kelasnya bagaimana. Berikutnya memasang materi atau di sana bahasanya conversation, istilah sapaan ke siswa. Terus menaruh bahan ajar. Nah, bahan ajar yang di Microsoft Teams ini ditaruh di menu tab file dengan dibuat folder tersendiri. Nah, menu tab file. Bahan bacaannya bisa Microsoft Word, dari Word, Excel, atau PowerPoint. Dan berikutnya adalah menjadwal pertemuan virtual dengan siswa. Nah, itu dulu ya. Jadi pengelolaan kelasnya dalam Microsoft Teams adalah membuat kelas, menyapa siswa, terus memasang atau meletakkan bahan ajar bacaan yang bisa diunduh di menu tab file. Berikutnya adalah di kelas tersebut dipasang penjadwalan pertemuan virtual yaitu Vicon yang dari tim. Bapak Ibu, untuk tim ini bisa menampung banyak ya. Bisa menampung banyak, tidak seperti aplikasi yang lainnya. Dan untuk proses recordnya juga mudah. Untuk slide share screen-nya itu juga mudah. Nah, sebagai tugas Bapak Ibu, tugasnya itu di sini ya Bapak Ibu. Saya pasangkan di tim. Nanti Bapak Ibu buka untuk tugasnya, nanti Bapak Ibu bisa buka tim ya, timnya. Nah, ini di tim, buka timnya, mana ada di timnya ini. Nah, buka timnya, kemudian assignment. Kalau di versi Indonesia ini tugas ya. Assignment. Nanti di sini ada tugasnya. Nanti ada 2 Bapak Ibu. Saya munculkan 2. Batas akhirnya itu 26. Ya, tapi sebaiknya dikerjakan mulai hari ini. Ini nanti ada 2 Bapak Ibu ya. Silakan saat mengerjakannya itu
Bapak Ibu lihat ininya ya. Lihat instruksinya. Saat mengerjakan lihat instruksinya supaya tidak keliru yang dikumpulkan. Dan lihat juga rubriknya. Rubriknya itu diklik rubriknya. Bapak Ibu kerjakan yang paling istimewa di sini. Poin 4 itu istimewa. Misalkan di sini MEC Microsoft Educator Community itu lebih dari 8 kursus dan mengirim transkrip. Nah, jadi transkripnya yang dikirim dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF. Jadi filenya tadi dikirim. Terus mengirimnya di mana? Nanti untuk tampilan Bapak Ibu sebagai peserta nanti di sini ada menu upload. Di sini ada menu upload atau menu lampirkan. Bisa lihat tampilan layar saya Bapak Ibu ya. Kecil Pak Muiz. Kecil ya, tulisannya kecil. Soalnya ini tampilannya gini Bu. Di sini ada menu Tampilannya upload. kecil juga. Ya, nanti dilihat ya di sini. Nanti dilihat. Soalnya yang saya buka ini versi web Bu ya. Nah, soalnya yang sudah share screen-nya adalah versi web. Supaya tidak tampil supaya tidak share screen. Jadi dibuka di assignment saya ulangi Bapak Ibu ya. Untuk tugas Bapak Ibu buka kelasnya, kelas desiminasi MSF Jatim 23 itu, terus di sini di atasnya ini ada sederetan menu general, post, file, kelas notebook, assignment. Lah di sini Bapak Ibu assignment ini kalau bahasa Indonesia mungkin tampilan bahasa Indonesia namanya tugas. Di situ ada 2 tugas. Hari ini sudah ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu tugas MEC dan nanti yang tugas kedua adalah Tugas yang kedua adalah ini MS Team. Pak, untuk tugas MNC yang di situ nanti kalau saat kita melihat tugas diklik di sini, itu nanti kita sudah langsung ke course-nya Pak? Enggak. Ke course-nya tetap Bapak Ibu membuka alamat yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti alamatnya saya share juga di WA ya, biar tidak lupa. Karena panjang alamatnya. Ya, sekali lagi untuk tugas, tolong Bapak Ibu lihat rubriknya. Ya, nanti ada di sini ada tulisan rubrik. Bapak Ibu klik. Di sini nanti ada tampilan seperti apa supaya bisa 100, seperti apa, atau poin 4, seperti apa yang poin 3. Memang lulusnya Bapak Ibu bisa dikatakan lulus itu dan mendapatkan sertifikat itu minimal nilainya 70 berapa kemarin? 75 atau 78. Tetapi dengan seperti ini poinnya hanya 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu ya. Jadi mengerjakannya pastikan melihat yang 4 poin ini. Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan skor maksimal. Ya. Demikian Bapak Ibu. Sebentar. Tadi Pak, tolong dibuka lagi Pak. Tugas MS tadi Pak. Minta tolong Pak. Ya. MS, ya oke. Ya yang tadi loh Pak. MS, iya MS. Iya, yang itu. MS. Ya. Yang ini. Ya. Ya, oke. Ini tampilan. Tadi loh alurnya. Yang alurnya tadi loh Pak Muiz. Pak Muiz tadi loh. Yang alurnya.
Yang memberi nama, yang tadi loh Pak, apa itu? MS itu. MS Team ya. Iya, Ya, iya. MS Team. Itu yang tugas kelas itu loh Pak. Nah, ini loh Pak yang saya tanyakan tadi. Ya. Kalau saya sudah membuat kelas, memberi nama, ya. Terus ya. saya kalau sudah terus itu mengirim file dengan membuat folder. Sekarang saya mengirimnya itu kalau sudah membuat kelas tuh mengirimnya gimana Pak? Mengirim filenya Pak? Di file. Di menu Iya makanya file kan saya ada sudah ada di misalkan di disk D misalkan ya. Terus saya kirimnya gimana itu? Oh ngirimnya Iya. Kayak ini ya. Ini ya. Buat folder dulu di sini Bu. Gimana Pak Muiz? Ini buat folder di sini. Di file folder. Ya. Di baru atau new ya. Plus tanda plus ini folder ya. Ya, terus? Terus kemudian muncul folder baru kan kasih nama. Iya. Folder. Terus dibuka foldernya. Foldernya dikasih nama. Ya, sudah dikasih nama kan foldernya dibuka. Kalau sudah buka kan masih kosong berarti Bu ya? Iya, masih kosong. Terus ini ada menu upload atau unggah. Oh, ya. Ya. Menu upload atau unggah. Plus new. Ya. Folder. Beri nama. Terus upload. File. Ya. Pak Muiz kalau misalnya langsung upload folder gitu bisa Kak? Oh, bisa. Upload folder langsung bisa. Upload folder. Coba Pak. Upload folder. Ya. Kalau upload file berarti satu file ya atau dua file. Ya. Kalau ada file di dalam folder ya harus dipilih lagi foldernya. Oh, berarti misalnya, bisa langsung ya Pak ya di-upload bisa ya? Langsung. Bisa langsung Bu. Ini kan ada folder. Ya, satu folder ini. Oh, sebentar. Saya ambil ini. Nah, misalkan cek banyak Bu ya. Ini ya. Ini ini aja. Nah, ini iya gini. Misalnya ini ya. Iya. Folder ini ada folder kan? Saya upload langsung. Nah, upload. Itu biarpun dalam bentuk PowerPoint yang PDF ya Pak, bisa ya Pak ya? Bisa. Gambar bisa lah. Ini satu folder tadi sudah terupload. Kita lihat isinya apa. Nah, ketepatan tidak ada isinya tadi yang saya upload. Cuma folder saja. Andaikan tadi ada isinya ya. Satu folder yang ada isinya misalnya isinya 5. Oh ada isinya ini Bu, 1. Misal ada isinya 1. Misalkan ini tadi isinya 5 file, satu folder ya terupload 5 file itu sekaligus. Oh ya langsung. Oke. Nah ini sudah terupload Bu. Folder yang saya upload tadi ternyata ada isinya. Cuma tadi saya belum belum sabar menunggu. Wah, ini terupload 2 file. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti ada pertanyaan lagi? Pak maaf ya, tanya lagi ya Pak, boleh ya? Ya, boleh Bu. Ya, gini Pak. Kalau saya tadi, kalau seumpama di Google Classroom, itu kan kalau saya mau masangkan materi, ada sendiri materi, tugas ada sendiri. Kalau di sini gimana Pak? Kalau untuk materi, tugas gitu, ya sama? Ada? Kalau materi itu dipasang di file. Ya. Dalam bentuk dalam bentuk bacaan unduhan ya, unduhan atau downloadan. Kalau tugas itu dipasang
kalau tugas itu dipasang di assignment atau assignment ini, Bu. Ya. Kalau kelas notebook ini materi yang dalam bentuk tulisan bisa dibaca anak-anak. Nah, kelebihannya di kelas note ini kita bisa mengisi file tulisan yang disisipkan video, nanti ada narasi rekaman suara kita bisa. Nah, kalau ketika anak-anak buka ini langsung muncul tulisan banyak seperti kayak website gitu loh, Bu. Terus ada video langsung bisa diputar di situ. Dan tidak lupa pula tidak memungkinkan, menutup kemungkinan bahwa di kelas note ini kita bisa mengisi file tulisan dan sekaligus ada file downloadan. Tapi kelas note masih materi terakhir ya, hari ketiga. Kita hanya ini saja. Sampun Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mau tanya. Ya, Bu Sinten. Kalau misalkan. Oh, Bu Cima. Kalau misalkan kita mengisi materinya, itu kan kita sudah membuat terus diupload di YouTube. Itu berarti memasukkannya di mana? Lewat linknya di situ, Pak? Link, Bu. Lewat link saja. Link ya? Lewat lewat link. Ada lewat link. Kalau di terima YouTube, kasih, Pak Mulis. Ya sama-sama Bu. Ketika materinya dalam bentuk versi YouTube, nanti Bapak Ibu bisa membuat materinya lewat Sway atau lewat kelas OneNote tadi. Yang di-share linknya saja. Ada lagi? Iya Pak. Terima kasih Pak. Semoga nggak lupa tugasnya. Nggak lupa Pak Ihsan ya, nanti teman-teman dibantu juga. Link dikatnya Kak ya. Demikian Bapak Ibu ya, sudah 3 jam berlalu. Pak, ini mau tanya, untuk pembuatan kelas, itu misalnya itu tadi kan dari teman lah katakan seperti itu. Ya. Yang mana terdiri dari 5. Itu milih sendiri, misalnya si A, B, C, D, E. Kemudian dari si A diambil oleh kelas satunya, enggak apa-apa. Hitungannya. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Nanti ketika ada yang mengambil itu, ketika nama jenengan itu terambil sebagai siswa dari teman yang lain, ya si A, maka Bapak Ibu akan muncul di kelas. Di timnya nanti muncul kelas baru. Loh, saya kok ada di kelas. Nah, kayak ini. Saya kok ada kelas ini ya. Zunita Nuraini, terus ini Lilis Setrior ini. Lah, ini berarti Bu Lilis memasukkan saya ke kelasnya. Ya. Berarti satu orang bisa masuk 2 kelas gitu ya, Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama. Ini sama seperti satu anak bisa masuk GC 11 karena mapelnya 11, gurunya 11. Ngaten nggih. Di sini juga bisa saja setiap mapel membuat kelas mapel masing-masing. Berarti kalau di SMP ada 11 mapel ditambah 1 BK 12 berarti satu anak ada di 11 atau 12 kelas nggih, ngoten nggih. Iya. Ampun Bapak Ibu nggih. Ya sama-sama nggih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan yang kita diskusikan siang sampai sore ini ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari berikutnya mungkin di jam yang sama ya. Monggo Bapak Ibu setelah kita tutup, nanti Bapak Ibu bisa leave. Kita ucapkan bersama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita diskusikan ini, untuk tidak apa yang kita diskusikan itu tidak lain hanya untuk menambah pengalaman dan keilmuan kita untuk menunjang pembelajaran melalui daring. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.